Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa online Elion Satelit. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia selalu memelihara, memimpin kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan diri kita nyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan adalah gembala kami yang selalu menuntun kehidupan kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan selalu mengingatkan kepada kami, Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah, yang selalu menuntun dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini pemeliharaan Tuhan begitu cermat dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mengadakan persekutuan doa online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Baik puji-pujian, sharing, dan renungan firman, serta pokok doa. Semuanya boleh membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, boleh mengerti isi hati Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, saya tidak sendirian. Saya bersama Pendeta Henry Ongko, halo. Dan juga Bapak Gerson Lim. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik, senang sekali. Ya. Bisa sedikit saya memperkenalkan diri dulu untuk Bapak Gerson. Bapak Gerson adalah salah satu pengurus layan kita sebagai salah satu tim ketua, dan juga dia sangat aktif di juga salah satu yayasan di STT. Kita bersyukur, kita mau mendengar apa sih yang menjadi pergumulan di dalam STT yang perlu kita dukung. Silakan. Ya, terima kasih Pak Contoh. Perkenalkan diri dulu. Oh ya, nama saya Gerson Lim. Saya kebetulan sebagai diminta ditunjuk sebagai salah satu anggota tim ketua pengurus di gereja ini, GKA Elion Satelit, dan juga kebetulan punya kesempatan untuk menjadi anggota di beberapa yayasan yang ada. Ya, saya juga seorang pengusaha, punya satu istri tentu saja, dan punya 3 orang anak perempuan. Ya, saya kira begini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah pergumulan dan juga sebuah himbauan kepada teman-teman semua. Kita semua tahu bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang berat kepada banyak sektor di negara kita. Dampaknya sangat terasa mulai terasa itu sampai pada bulan Maret, dan pertengahan sampai akhir bulan Maret itu terasa efeknya dari COVID-19 ini. Dan sekarang kita di Juni ya, berarti baru berjalan sekitar 3 bulanan lebih. Tetapi efek yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini begitu masif, multiple sektor. Ya, di sektor kesehatan, ya, sektor masyarakat sosial, sektor pendidikan, sektor ekonomi, bisnis. Nah, semua sektor-sektor ini adalah sektor yang sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup orang banyak. Sehingga tidak heran jikalau pemerintah kita juga harus mengambil kebijakan yang besar untuk menangani kerusakan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Saya
mendapatkan data bahwa pemerintah telah menganggarkan 405 triliun hanya untuk menangani kerusakan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Dari 405 triliun itu 150 untuk restorasi ekonomi, 110 untuk perlindungan sosial, untuk bidang kesehatan 75 triliun, dan untuk relaksasi pajak dan merangsang stimulus kredit kecil rakyat kecil itu sekitar 70 triliun. Tetapi pada tanggal 3 Juni yang baru lewat, saya dapat informasi juga bahwa angka ini sudah dinaikkan pemerintah menjadi 677 triliun. Nah, bahkan tadi pagi saya dapat data dari salah satu seminar saya, angka ini sudah mencapai 720 triliun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh pukulan COVID-19 ini cukup serius. Ya, pemerintah harus mengambil sebuah tindakan yang costly, mahal ya, prohibitively costly. Padahal kita tahu penerimaan pemerintah pada saat ini juga turun ya, sebab sektor bisnis dan ekonomi terpukul. Nah, satu sisi pengeluaran besar, penerimaan mengecil, tentu saja jurang gap defisit ini akan menganga makin lebar. Nah, di dalam kondisi ekonomi distress seperti ini, saya menghimbau kepada gereja-gereja, jikalau kita masih diberkati Tuhan dengan kemampuan finansial, hendaknya kita berinisiatif untuk membantu meringankan kerusakan ataupun kekurangan ataupun beban secara finansial yang dialami oleh lembaga-lembaga pendukung gereja lainnya. Yang saya maksudkan dengan lembaga-lembaga pendukung gereja adalah di dalam melayani masyarakat, di dalam melayani jemaat Tuhan, gereja itu kan tidak sendiri. Dia didukung oleh banyak lembaga-lembaga yang lain. Yang saya ingin garis bawahi pada saat ini adalah lembaga yang disebut dengan STT, Sekolah Tinggi Teologi, seminari gitu ya. Kenapa? Sebab sepengetahuan saya, umumnya STT ini mayoritas dari biaya operasional ini mengandalkan dukungan dari gereja-gereja. Sebab mahasiswa STT biasanya tidak membayar secara penuh ya. Nah, STT ini berfungsi untuk mempersiapkan, melatih, mendidik ya, membentuk karakter maupun kognitif cara berpikir dari saudara-saudara kita yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, supaya ketika mereka dideploy, diutus ke dalam ladang pelayanan untuk melayani masyarakat, mereka bisa melakukan tugas mereka dengan kompeten, dengan baik. Nah, ini ada satu fungsi yang sangat strategis ya. Saya tahu bahwa kondisi seperti ini tentu penerimaan gereja pada umumnya juga terkoreksi negatif ya, karena efek pandemi ini. Tetapi saya juga yakin ya, sebenarnya masih banyak gereja yang masih punya kemampuan memberi. Kenapa? Sebab pengurus-pengurus majelis gereja ini biasanya dengan hikmat kebijaksanaan mereka bisa mengecilkan biaya operasi gereja operasional day to day, sehingga meskipun penerimaan gereja menurun, mereka itu masih ada space-nya ya. Nah, hanya saja biasanya pengurus gereja ini ketika menerima laporan bahwa penerimaan gereja menurun, mereka cenderung dengan cepat memutuskan bahwa dukungan finansial kepada STT ini dihentikan dulu. Nah, ini sesuatu kebijakan yang saya pikir harus direnungkan kembali, sebab STT ini begitu kita hentikan dukungannya, ya, gereja masih beroperasi, tetapi STT sudah mati dulu. Nah, saya ingin memperkenalkan ini sebutkan dua istilah yang disebut dengan temporary impairment dan satu lagi permanent impairment. Maksudnya adalah kerusakan sementara dan satu lagi adalah kerusakan permanen. Nah, maksudnya contohnya adalah kita mengharapkan suatu hari pasti wabah ini akan mereda ya. Nah, ketika mereda, institusi-institusi seperti seminari tadi, STT ini bisa cepat kembali lagi berfungsi seperti sedia kala. Kalau itu yang terjadi, maka kondisinya adalah permanent impairment, temporary impairment ya, sementara. Nah, bayangkan jikalau STT itu tidak menerima dukungan finansial lagi dalam waktu sekian lama, sehingga seluruh biaya operasionalnya itu sudah tidak ada yang bayar.
ya konsumsi mahasiswa, gaji dosen, gaji rektor, bahkan listrik juga tidak bisa dibayar. Tentu saja mereka, para tenaga dosen ini akan mencari nafkah yang lain. Nah, bahkan saya pernah mendengar ada STT yang gedungnya itu masih sewa. Nah, bayangin mereka tidak bisa membayar sewa ini, tentu pemilik gedung akan mencari pihak yang lain. Kalau sampai itu terjadi, maka ketika wabah corona ini mereda, STT itu sudah tidak bisa bangkit kembali, tidak bisa berfungsi sebagaimana sedia kala. Ini yang saya sebut dengan permanent impairment. Nah, tentu saja kejadian ini yang sangat tidak kita harapkan. Sehingga saya sarankan dalam kondisi yang serba sulit ini, kita juga sulit, sama-sama kita gereja juga kesulitan, tetapi kita kalau masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kiranya kita mau mendukung STT atau seminari-seminari yang saya sebutkan tadi. Kiranya Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan gereja kita akan menolong kita dan buka jalan bagi melakukan kebaikan ini. Sangat bagus sekali, baru terbuka ya. Selama ini kita jujur, kita kaum awam kan nggak ngerti ya namanya sekolah teologi ya. Ini sampai Pak Gerson itu memapar sedemikian rupa. Kira-kira itu misalnya kan ini kan untuk semua gereja, bukan gereja kita toh, semua saya yakin pasti dengan sarannya apa? Jadi tetap mendukung, dalam arti apa? Mendukung. Ya, saya sarankan para pengurus tentu saja punya hikmat dan punya kebijaksanaan untuk bagaimana mengatur pengeluaran gereja-gereja pada masa sulit seperti ini. Kita ngakui semua gereja sulit, tetapi jika Tuhan masih memberi kekuatan, ada space untuk mendukung, kita harus tetap mendukung STT ini sesuai kemampuan kita. Ya, jadi puji Tuhan. Selain di samping mendukung secara finansial, apakah ada pokok? Misalnya dukungan doa kan penting juga. Ya, penting. Misalnya penting ada anak-anak Tuhan terdampak nggak bisa mendukung secara finansial, kira-kira doakan apa ya pokok doanya? Atau mungkin gini kan, Pak Gerson juga sempat terlibat ya di dalam STT ya. Mungkin kalau boleh tahu, boleh di-sharingkan juga, maksudnya dari dalam STT sendiri itu menghadapi situasi seperti ini ya, pergumulan seperti ini, sikapnya bagaimana, mengambil langkah apa gitu ya? Mereka tentu saja pertama akan mengecilkan biaya-biaya operasionalnya itu sesuai dengan penurunan penerimaan yang mereka terima. Nah, tentu saja ini semuanya ada efeknya ya. Nah, kita harapkan efeknya itu tidak temporer. Nah, kalau efeknya temporer itu yang sangat-sangat kita sayangkan. Terus doakan apa? Ya, kita berdoa supaya sumber kekuatan gereja kita adalah dari semua gereja di dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon supaya kita diberi hikmat, ya, diberi kekuatan dan diberi juga anugerah untuk memberi dalam kondisi seperti ini. Ya, kira-kira juga itu kita hamba-hamba Tuhan juga ditempa di sekolah seminari. Ya. Itu juga perlu doakan untuk anak-anak muda. Siapa tahu di antara kita yang mendengar terbeban jadi hamba Tuhan. Kita benar. Ya. Sebab gereja cenderung ketika sebuah gereja sedang berjalan biasa-biasa saja, tidak membutuhkan hamba Tuhan, maka seolah-olah STT ini tidak ada benefitnya. Padahal STT ini sedang bekerja mempersiapkan, mendidik, melatih para hamba Tuhan, para sumber daya manusia ini, sehingga ketika gereja butuh mereka bisa supply mereka yang kompeten ini gitu. Jadi sangat strategis sekali. Bagus sekali. Ada pesan lagi? Ya, pesan saya adalah kondisi seperti ini ada baiknya kita kembali membaca firman Tuhan yang saya teringat ada di 2 Korintus 8. Di sana Rasul Paulus menuliskan sebuah kalimat begini kira-kira ya. Kalimat ini ditujukan kepada gereja mula-mula yang tentu saja saya percaya kepada kita juga. Rasul Paulus mengatakan kita yang sudah dianugerahi dan bertumbuh di dalam hal iman, di dalam hal kecakapan mengajar berkata-kata, di dalam kasih ya, di dalam pengetahuan tentang firman Tuhan, di dalam semangat untuk melayani, alangkah baiknya kita juga pastikan bahwa kita juga bertumbuh di dalam anugerah untuk memberi. Nah, Paulus mengatakan kalimat itu, tentu saja maksudnya adalah bukan meminta kita melegakan orang lain sementara kita tengah ditekan begitu keras. Paulus mengatakan bukan itu. Poinnya adalah supaya mereka yang mengumpulkan banyak tidak kebanyakan, tetapi mereka yang berhasil mengumpulkan sedikit juga tidak kekurangan. Jadi principle of equality is observed. Prinsip keseimbangan itu kita lakukan di sini. Ya, sangat bagus. Namun sebelumnya kita dengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Henry. Boleh memberikan kepada kita semangat, dorongan untuk terus boleh mendukung STT. Kita juga sangat
mengharapkan pesan dari hambanya. Baik, untuk meresponi kesaksian yang baik dari Bapak Gerson, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Saudara, di sini firman Tuhan mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah saudara, dari sharing tadi kita diajak untuk boleh sama-sama memperhatikan seminari, begitu ya, atau sekolah teologi. Nah bagi setiap kita yang mungkin bertanya, kenapa ya seminari itu sedemikian penting dan sepenting apa sebetulnya seminari itu? Saya percaya ayat yang tadi barusan saya bacakan untuk setiap kita bisa menunjukkan kepada kita arti penting daripada seminari. Ya dari ayat tadi kita melihat bagaimana Tuhan yang mewahyukan kebenaran kepada setiap kita sebagai umatnya juga adalah Tuhan yang menganggap penting bagaimana kebenaran itu bisa diteruskan juga secara benar. Begitu ya. Karena jikalau kebenaran itu sudah diberikan tetapi tidak bisa diteruskan secara benar, maka pertanyaannya adalah lalu buat apa kebenaran itu diberikan? Ya dan kita yang hidup pada hari ini, ya kita yang hidup pada zaman hoax merajalela di mana-mana, begitu ya. Kita tahu bagaimana yang namanya meneruskan berita ternyata itu bukan sesuatu hal yang sepele. Ya ada orang yang sengaja memberitakan berita yang salah dan kita juga tidak tahu bagaimana itu untuk mengetahuinya, tidak tahu bagaimana mengeceknya, begitu ya. Sehingga hari ini kita yang hidup pada zaman hoax, kita melihat keberadaan dari lembaga-lembaga tertentu yang kita bisa cek, yang kita tahu bahwa kalau kemudian di dalam situs-situs itu berita itu muncul, ya setidaknya kita bisa cukup percaya kebenarannya. Keberadaan situs-situs seperti itu yang merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting pada zaman seperti ini, yang sehingga memungkinkan kita untuk mengecek suatu kebenaran dari suatu berita. Ya sehingga di sini kita melihat kebenaran itu satu hal. Tetapi bagaimana kebenaran itu dilanjutkan, ya itu merupakan hal yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, bayangkan kalau hari ini tidak ada satu situs pun di internet yang saudara bisa jadikan sebagai acuan. Kita betul-betul tidak akan tahu lagi yang benar itu mana, yang salah itu mana. Sehingga kita bersyukur kita belum memiliki Tuhan yang berhikmat dan berbijaksana ya. Sehingga 2000 tahun sebelum adanya internet, begitu ya. Tuhan yang memberikan kebenaran kepada setiap kita, Tuhan yang sama juga yang memastikan ya bagaimana kebenaran itu bisa diturunkan secara benar. Jadi dalam ayat ini kita melihat satu ayat yang sangat penting yang menunjukkan kepada kita bagaimana melalui kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada Paulus, kita melihat Tuhan ingin memastikan sampai 4 tahapan, 4 generasi bagaimana kebenaran itu bisa dilanjutkan. Betul ya? Pada waktu di sini Paulus mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ada 4 tahapan. Ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku berarti ada Paulus yang mengatakan kepada Timotius. Begitu ya, ada Paulus mengatakan kepada Timotius, kemudian Paulus memerintahkan kepada Timotius, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Berarti dari Timotius kepada orang yang lain, ya tetapi juga dikatakan orang yang dipercayakan ini juga perlu bisa cakap mengajar orang lain. Ya sehingga dari Paulus ke Timotius, Timotius kepada orang yang lain. Orang yang lain pada suatu kali harus mengajarkan lagi kepada orang yang lain lagi. Ya sehingga Tuhan yang mewahyukan kebenaran, Tuhan juga sudah memastikan bagaimana kebenaran ini bisa berjalan dengan baik. Ya bisa diteruskan secara benar. Nah saudara harus tahu pada waktu itu jauh lebih sulit daripada hari ini untuk meneruskan kebenaran. Betul ya? Karena pada waktu itu tidak ada yang namanya mesin cetak. Ya juga pada waktu itu bahkan apa Yesus ajarkan, dia sendiri tidak menuliskannya dalam sebuah kitab. Ada kitab yang dituliskan oleh Tuhan Yesus itu sendiri? Tidak ada kan? Ya, sehingga kemudian banyak orang mengatakan, wah jangan-jangan kebenaran Kristen ini dipalsukan.
Begitu ya. Karena kok kan tidak ada pengajaran dari Yesus sendiri. Dan sepertinya katanya ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada perbedaan. Ya sehingga kita tidak tahu apa yang Yesus katakan. Karena sudah melewati beberapa waktu sekian lama. Dan orang kalau ngomong kemudian cerita kepada orang lain kan ada bedanya. Kemudian orang yang kedua cerita sama orang ketiga ada bedanya lagi. Orang ketiga kepada orang keempat, wah tambah banyak bedanya. Banyak bumbunya begitu ya. Sehingga kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya Yesus katakan itu apa. Nah saudara, puji Tuhan ya. Ternyata Tuhan kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, itu kenapa pada waktu dia di dalam dunia ini dia mengumpulkan 12 murid ya, yang bersama-sama dengan dia. Dan bagaimana para murid ini yang menjadi saksi mata. Dan kemudian bagaimana para murid ini yang menjadi penguji untuk bagaimana kebenaran Kristen itu dilanjutkan pada generasi yang sesudahnya. Sehingga itu kenapa di dalam Kisah Para Rasul saudara melihat ya, pada waktu Injil pertama kali masuk ke Samaria, ya di sana Roh Kudus tidak turun dulu sampai kemudian Rasul Petrus pergi ke sana, baru kemudian Roh Kudus itu dinyatakan. Ya sehingga di sini kita melihat Rasul Petrus itu yang berperan sebagai yang mensahkan. Dan yang menarik, bahkan ketika Rasul Petrus sendiri ya memberitakan Injil kepada Kornelius, begitu ya. Di sana kita membaca bahkan Rasul Petrus itu sendiri ya harus memberikan pertanggungjawaban kepada para rasul di Yerusalem. Kenapa kok kamu sampai membaptiskan orang yang non-Yahudi? Dan kemudian setelah Rasul Petrus itu menjelaskan, ya mereka melihat ternyata Tuhan sudah meneguhkan dengan Roh Kudus dinyatakan di sana, ya dengan mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Sehingga itu kenapa Petrus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada waktu membaptiskan Kornelius. Nah di sana Rasul Yerusalem kemudian melihat ini betul-betul merupakan rencana Tuhan. Jika setelah melihat di dalam setiap titik di dalam setiap tahapan yang berikutnya, Tuhan memastikan ada saksi di sana, ada yang bisa mengesahkan di sana, sehingga kebenaran Kristen bisa diturunkan secara turun-temurun dengan akurat dan dengan benar. Dan saya percaya pada hari ini, ya salah satu para church, ya salah satu pendukung gereja yang berperan penting ya untuk memastikan bagaimana Alkitab, bagaimana kebenaran itu bisa diturunkan ya, termasuk kepada kita yang hidup 2000 tahun setelah Tuhan Yesus, dan bagaimana tafsiran yang benar akan Alkitab bisa diturunkan kepada kita yang hidup begitu lama dari zaman Tuhan Yesus. Itu adalah seminari yang baik. Ya, sehingga melalui seminari yang baik, ya melalui sekolah teologi yang baik, ya melalui anak-anak Tuhan yang dipersiapkan melalui seminari yang baik, ya di sana kita melihat bukan cuma sekedar kita bisa mempunyai Alkitab, tetapi kita juga bisa tahu ya sepanjang sejarah ya bagaimana orang Kristen memahami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kebenaran firman Tuhan itu dipahami secara benar. Jika saya percaya STT tidak boleh didirikan secara sembarangan. Begitu ya. Saya percaya STT harus didirikan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya setiap dosen yang mengajar di STT itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kualifikasinya itu seperti apa. Yang mendirikan STT tidak boleh sekedar saya suka, saya punya uang, saya hobi, saya senang, begitu ya. Maka ayo kita mendirikan STT, tidak bisa. Nah, satu STT betul-betul harus didirikan dengan sangat bertanggung jawab, ya dengan didirikan dengan sangat qualified, dengan dosen-dosen yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagaimana kemudian juga gereja yang baik, gereja yang benar. Tidak boleh dengan mengatakan kan Roh Kudus dalam hati kita, begitu ya. Kalau begitu hamba Tuhan ya tinggal dia baca sendiri, kemudian khotbah kita dengar, kita putuskan sendiri, kita mau terima atau kita tidak mau terima, tergantung masing-masing kita. Saudara, kebenaran lebih serius daripada itu. Ya, sehingga jikalau tadi saya mengatakan STT yang baik itu harus didirikan dengan benar-benar bertanggung jawab, maka saya juga percaya maka setelah STT yang baik dan bertanggung jawab itu didirikan gereja, ya, gereja yang baik dan benar
juga harus sungguh-sungguh mendukung. Ya, sehingga STT ini, seminari ini bisa terus ya bagaimana on the track ya untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk boleh melanjutkan kebenaran firman Tuhan dari generasi ke generasi. Ya, sehingga biarlah sharing yang sudah diberikan juga landasan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama, bagaimana Tuhan yang mewahyukan ya juga adalah Tuhan yang ingin wahyu itu diteruskan secara benar. Boleh membuat setiap kita, baik di antara saudara ada yang pengurus gereja, majelis gereja, atau juga jemaat awam, ya mari kita juga boleh mendoakan STT yang baik, dan kita juga boleh mendukung, dan kita bersyukur juga kalau sampai hari ini GKI Lyon boleh Tuhan pakai untuk boleh mendukung beberapa seminari yang baik. Ya kiranya Tuhan boleh terus menguatkan kita meskipun dalam kondisi seperti ini, ya kita tetap bisa mendukung STT yang baik, ya dan biarlah setiap kita boleh bersama-sama menjadi berkat berbagian ya di dalam meneruskan ya kebenaran yang sudah diwahyukan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat kita. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala menjadi pergumulan dalam hidup Bapak Ibu, kesusahan, penderitaan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti segala pergumulan kita, kekhawatiran masa depan, pekerjaan, iman, kiranya Tuhan yang menopang setiap kita. Mari kita mengambil waktu teduh, kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dengar sharing mengenai STT. Kita bersyukur untuk STT yang boleh berada sampai hari ini baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mari kita bersyukur untuk STT yang ada. Mari kita membuka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk STT yang boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk STT yang ada di Surabaya, di Malang, di Jawa Timur maupun di Indonesia, di luar negeri. Syukur Tuhan untuk semua STT yang ada boleh ada sampai hari ini. Semua karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon supaya STT ini boleh sukses dan boleh mendukung. Terima kasih Bapak, Engkau yang akan menopang semua sehingga semua menunjukkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, nama Yesus kami berdoa. Amin. Kedua, kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia boleh mendukung akan STT baik secara finansial maupun boleh mendukung anak-anak pemuda untuk dikirim di sekolah di sana. Di dalam masa-masa pandemi ini kiranya gereja-gereja tidak memotong akan pendukungan bagi sekolah teologi, tetapi sungguh-sungguh boleh mendukung sepenuhnya. Mari kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk boleh mendukung akan STT. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, baik di Surabaya, di Malang, dimanapun berada. Tuhan kami mohon supaya Tuhan yang akan menolong, menyertai sehingga gereja-gereja boleh mendukung akan STT secara finansial maupun boleh mendukung anak-anak boleh dikirim untuk sekolah di sana. Terima kasih Bapak, akan memohon kiranya Tuhan yang akan menyertai kita. Terima kasih Bapak, gereja-gereja untuk tidak memotong. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa menyerahkan untuk
yayasan STT, khususnya untuk pengurus STT, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur untuk segala operasional maupun program serta pergumulan yang mereka jalani ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami doakan untuk pengurus yayasan, kami berdoa Tuhan sertai Pak Pimpin supaya berikan hikmat kebijaksanaan untuk boleh mengatur semua hal dengan baik. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai Pak Pimpin supaya pengurus boleh bekerja sama yang baik, mereka boleh memikirkan dengan baik untuk kepentingan Tuhan. Pakai semua yayasan yang ada, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Minta Pendeta Henry untuk mendoakan Bapak Gerson, baik sebagai pengurus Sayon, sebagai salah satu pengurus yayasan, dan juga sebagai bisnismen serta aktivis-aktivis yang lain. Kita minta doakan supaya Tuhan pakai, memberikan tubuh yang sehat, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga melalui akan Bapak Gerson ini sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan dapat diperlebar luaskan. Dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk sharing juga boleh diberikan oleh Pak Gerson pada kesempatan kali ini. Kami juga bersyukur semua pelayanannya baik di Elion maupun juga di Yayasan Ya Tuhan di suatu STT, kiranya Tuhan boleh pakai dia, boleh menjadi berkat baik di Elion maupun juga di STT yang bersangkutan. Kami juga bersyukur sekali lagi untuk keluarganya dan juga untuk pekerjaannya. Kami berdoa Tuhan boleh terus senantiasa juga untuk menopang sehingga dia boleh melewati saat-saat seperti ini dan boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa juga untuk ketiga putrinya, baik yang di luar sana maupun juga yang di Surabaya, Tuhan juga bersama-sama menyertai, Tuhan juga bersama-sama melindungi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sekali lagi untuk Pak Gerson dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minta Bapak Gerson mendoakan untuk seluruh gereja-gereja yang juga punya pergumulan yang sama, supaya mereka diberikan kemampuan boleh menyupport akan STT. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan kembali menguatkan kami, mengingatkan kami supaya kami harus saling mendoakan. Pada saat ini kami mendoakan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Kami tahu semua kami sedang menghadapi situasi yang sulit, yang kami sebut dengan ekonomi distress. Semuanya tidak baik, tidak sesuai dengan harapan. Tetapi kami percaya bahwa kami ada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami. Kami berdoa kepada setiap pengurus gereja-gereja Tuhan dimanapun itu berada, kiranya Tuhan mau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mengatur kembali keuangan mereka, kembali prioritas pelayanan mereka, agar semuanya ini nama Tuhan tidak diganggu, nama Tuhan tetap dipermuliakan, agar semuanya bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat menggembalakan lebih banyak gembala yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dukunglah kepada semua gereja-gereja Tuhan, dan dukunglah juga berikan hikmat dan lindungilah semua pengurus-pengurus gereja agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaiknya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan, mari kita nyanyi lagi Allah Kuasa. Allah Kuasa melakukan segala kita bersama-sama berdoa bagi gereja-gereja dalam persiapan untuk new normal. Doakan untuk SOP yang diadakan dalam teknik dan juga di dalam pembuatan SOP ini boleh berjalan dengan baik. Doakan supaya sungguh-sungguh persiapan betul-betul dipikirkan dengan matang, baik gereja kita, satelit maupun gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, khususnya kota Surabaya. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Bapa dalam surga, Tuhan kami saat ini doakan untuk gereja-gereja yang ada gereja Tuhan di Indonesia ini, khususnya untuk gereja Elon Satu. Tuhan kami berdoa supaya SOP ini boleh berjalan dengan baik untuk new normal ini. Tuhan kami tahu tidak mudah Tuhan untuk boleh memikirkan bagaimana Tuhan kami memikirkan untuk bagaimana mengatur semuanya berjalan dengan baik, mengatur sisi kami protokol-protokol yang diadakan juga Tuhan, tapi sisi lain kami akan menjunjung tinggi iman kami, berikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita juga doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk pemerintah wali kota Surabaya ini yang sedang menata kembali untuk transisi dalam new normal ini. Kita doakan untuk pengaturan baik di pasar-pasar maupun di tempat-tempat umum supaya boleh berjalan dengan baik dan setiap rakyat Indonesia khususnya kota Surabaya boleh mentaati akan semua SOP yang telah ditetapkan atau protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Mari kita doakan untuk pemerintah kita. Mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah Indonesia ini khususnya kota Surabaya, untuk wali kota yang ada di Surabaya. Tuhan kami bersyukur untuk transisi dalam masa-masa untuk new normal Tuhan yang sudah mengatur di pasar, di juga tempat-tempat umum, baik di terminal maupun di kereta api, di bis dan lain sebagainya, supaya protokol ini boleh berjalan dengan baik dan SOP ini juga boleh berjalan dengan lancar. Semuanya itu sungguh-sungguh boleh ditaati oleh seluruh masyarakat. Terima kasih Bapak. Pujilah namamu kiranya Tuhan yang akan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Doa penutup kita Pendeta Henry. Dalam kerajaan surga, bersyukur kalau kami masih boleh mendengarkan doa-doa kami, kiranya Tuhan boleh mendengarkan dan Tuhan juga boleh menjawab bahkan lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih bahwa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, bersyukur peserta doa kita sudah boleh selesai pada hari ini, dan seperti biasanya jemaat yang ingin didoakan, ya jemaat bisa mengontak nomor HP dari rekan hamba Tuhan Elion Satrit yang ada, dan kita tidak akan mendoakannya di sini, tetapi kita akan mengontak dan mendoakan saudara secara pribadi. Ya, bersyukur juga untuk yang sudah boleh mengontak, dan bersyukur juga untuk Tuhan boleh mendengarkan doa kita. Ya, dan sekali lagi, jika ada di antara kita yang ingin doakan, silakan bisa mengontak nomor yang ada. Sampai ketemu lagi pada kesempatan minggu depan. Tuhan memberkati setiap kita.